Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita melanjutkan materi kita ya, di mana di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan-aturan angka penting ya. Kita sudah membahas yang mana yang masuk kategori angka penting dan yang mana yang bukan angka penting. Kita juga sudah membahas bahwa angka penting itu terdiri dari dua ya, ada angka pasti dan ada angka taksiran. Oke, kita sudah bahas itu ya. Kali ini kita akan lanjutkan tentang operasi angka penting ya. Pertama, kita akan bahas tentang operasi pembulatan ya. Jadi cara pembulatan pada angka penting. Yang pertama bahwa angka ya yang ujung ya, paling ujung ya, paling belakang, kalau lebih kecil dari 5 maka dibulatkan ke bawah ya. Nah, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas, konsekuensinya angka di depannya itu akan naik satu angka. Ya kan? Kalau dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, misalkan kita punya angka 3,674. Ini kan terdiri dari 4 angka penting ya. Kalau kita ingin bulatkan ya, nah ini angka paling belakang ini kan 4. Ini di bawah 5. Ya, maka kalau pembulatannya dibulatkan ke bawah ya, dibulatkan ke bawah, 4 ini dibulatkan ke bawah, nah maka menjadi 3,67 saja ya, karena 4 dibulatkan ke bawah. Nah, yang lain ya 3,756 ini 4 angka penting juga. Nah, ini kalau kita ingin bulatkan, kita lihat angka paling belakang ini 6 ya, jadi di atas 5, lebih besar dari 5. Nah, kalau lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas. 6 kalau dibulatkan ke atas, konsekuensinya ya angka di depannya ini harus naik satu angka ya kalau dibulatkan ke atas. Nah, maka menjadi 3,7, 5 ini naik satu angka menjadi 6 ya, jadi 3,76. Jadi 6 dibulatkan ke atas, maka angka di depannya akan naik satu angka ya, seperti itu. Kalau dibulatkan ke bawah ya, yang angkanya ini kurang dari 5 dibulatkan ke bawah ya tetap ya, jadi angka di depannya itu tetap tidak naik atau turun satu angka, kecuali yang dibulatkan ke atas maka angka di depannya itu naik satu angka ya, seperti ini. Ini cara pembulatannya. Nah, bagaimana kalau angka di belakangnya ini tepat sama dengan 5 ya, misalkan yang 4 atau 6 ini itu tepat sama dengan 5. Nah, maka aturan pembulatannya adalah ya, kita lihat angka di depannya ya. Kalau angka di depannya itu atau angka sebelumnya adalah genap ya, maka dibulatkan ya. Jika angka sebelumnya genap, nah ini dibulatkan ke bawah ya. Jadi kalau angka sebelumnya genap ya, maka angka 5 itu dibulatkan ke bawah. Kalau angka sebelumnya ganjil ya, maka angka 5 itu dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, kalau kita punya angka seperti ini 84,265, ini ada 5 angka penting ya. Ada jumlah angka pentingnya ada 5 ya. Nah, ini kan ujungnya 5 ini. Ya kan? Nah, bagaimana cara pembulatannya kalau kita ingin bulatkan? Cara pembulatannya kita lihat angka di depannya atau angka sebelumnya ini ya. Ini kan genap. Kalau genap, maka 5 ini dibulatkan ke bawah. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Ya. Seperti ini hasilnya. Kemudian kalau sebelumnya itu ganjil seperti ini ya. Kalau sebelumnya ganjil, nah maka 5 ini dibulatkan ke atas. Nah, kalau dibulatkan ke atas seperti tadi, konsekuensinya angka di depannya harus naik satu angka. Jadi 89,24 karena 5 dibulatkan ke atas ya, seperti itu. Jadi intinya adalah kita diupayakan agar ya, atau harus ya, angka paling belakang ini harus genap. Jadi ini harus dibulatkan ke bawah supaya ini genap. Ini dibulatkan ke atas supaya genap. Ya, jadi kalau angka tepatnya ini 5, maka harus diupayakan hasil pembulatannya angka paling belakang itu harus genap. Seperti ini ya. Oke. Secara umum seperti itu ya. Operasi berikutnya ya, yaitu operasi perhitungannya ya. Pertama kita mulai dengan penjumlahan dan pengurangan. Kenapa ini kita gabung? Karena memang penjumlahan dan pengurangan kalau sesuai aturan angka penting itu karakter dari hasilnya itu sama ya. Bahwa hasil dari penjumlahan dan pengurangan
sesuai kaidah angka penting itu hanya memiliki satu angka taksiran saja, atau bisa juga kita katakan desimal yang paling sedikit ya. Nah, sebagai contoh ini, misalnya kita ingin menjumlahkan ketiga angka ini ya, kita jumlahkan. Nah, kalau kita jumlahkan secara umum hasilnya kan seperti ini. Hasilnya secara umum seperti ini. Kalau sesuai kaidah angka penting, nah kita lihat ini kan angka taksirannya ini angka taksirannya ini angka taksirannya ini. Nah, sehingga untuk menentukan angka taksiran dari hasilnya, kita lihat. Ini kan 5 berada di 3 angka di belakang koma ya. Maka ini juga masih angka taksiran. Ini 2 berada di 1 angka di belakang koma ya. Maka ini 1 angka di belakang koma ya, maka ini juga masih angka taksiran. Ini 8 berada di 2 angka di belakang koma ya, maka 4 ini juga masih angka taksiran. Jadi hasil ini terdiri dari 3 angka taksiran. Karena hasilnya itu hanya harus memiliki 1 angka taksiran saja ya, atau desimal yang paling sedikit ya. Nah, maka ini harus dibulatkan. Maka hasilnya seperti ini. 133,4 saja ya, karena ini kan kalau kita bulatkan ini kan 4 ya, 4 dibulatkan ya 4 di sini kan. Jadi hasilnya itu hanya harus memiliki 1 angka taksiran saja. Jadi ambil yang ini ya, sesuai aturan pembulatan. Atau desimal yang paling sedikit, ini kan desimal yang paling sedikit kan ini ya. Nah, maka harus sesuai ini hasilnya, ini kan. Oke, itu aturan penjumlahan dan pengurangan itu sama hasilnya ya, seperti itu. Hanya memiliki 1 angka taksiran atau mengikuti desimal yang paling sedikit. Contoh lain, misalkan kita ingin mengurangkan ini ya, 2 bilangan ini kita kurangkan. Nah, secara umum hasilnya kan seperti ini. Ya, ini angka taksirannya di sini. Ini angka taksirannya di sini. Maka ini berada di 3 angka di belakang koma. Maka ini masih angka taksiran. Ini berada di 2 angka di belakang koma. Maka ini angka taksiran, masih angka taksiran. 3 ini bukan angka taksiran. Ya, jadi angka taksiran dari hasilnya ini adalah 5 dan 2. Ya, mengikuti ini. Nah, karena hasilnya hanya harus memiliki 1 angka taksiran saja ya, atau desimal yang paling sedikit. Nah, maka ini 2 harus dibulatkan. Nah, pembulatannya harus ke bawah ya kan, karena kurang dari 5. Dibulatkan ke bawah ya, maka tinggal ini. Nah, inilah hasil dari operasi pengurangan ini jika mengacu pada kaidah angka penting. Hanya memiliki 1 angka taksiran yaitu 5, atau desimal yang paling sedikit. Desimal yang paling sedikit kan ini ya, ada 2 angka ya. Maka ini. Seperti ini ya. Sama ya, penjumlahan dan pengurangan sama ya aturannya. Contoh lain ya, kalau kita ingin menjumlahkan ini ya, maka hasilnya itu secara umum seperti ini. Kita lihat, ini kan angka taksirannya di sini, maka 3 angka di belakang koma posisinya, maka ini juga masih angka taksiran. Ini 2 angka di belakang koma masih angka taksiran, angka taksirannya di sini ya, maka ini 2 ini masih angka taksiran. 9 bukan lagi angka taksiran. 2 dan 6 ini angka taksiran sesuai ini ya posisinya. Nah, karena hasilnya harus 1 angka taksiran ya, maka ini 6 harus dibulatkan. 6 dibulatkan ke atas ya, karena lebih dari 5. Tadi kan aturan pembulatan, maka 2 ini harus berubah ketambahan 1 angka menjadi 3 ya. Maka inilah hasilnya, hasil dari operasi penjumlahan ini jika disesuaikan dengan atau mengacu pada kaidah angka penting. Hanya 1 angka taksiran saja atau desimal yang paling sedikit. Ini kan yang paling sedikit kan 2 ya. Ini kan 3, ini 2. Yang paling sedikit kan 2. Maka hasilnya harus 2 saja ya. Seperti itu. Contoh lain, kalau kita ingin menjumlahkan ketiga angka ini ya, kita jumlahkan secara umum hasilnya seperti ini. Kita lihat ini 4 angka taksirannya, ini angka taksirannya di sini ya, 4. Maka 0 ini masih angka taksiran ya. Ini 8 angka taksirannya ya, maka ini 8 masih angka taksiran, ini 8 di sini 2 angka di belakang koma masih angka taksiran, maka ini angka taksiran. Jadi 3 ini angka taksiran sesuai dengan posisinya ya ini. Karena hanya 1 angka taksiran ya, maka ini 8 dibulatkan jadi 9, 9 dibulatkan jadi 1. Maka hasilnya adalah 9,1. Ini sesuai dengan aturan angka penting. Harus memiliki 1 angka taksiran saja ya, atau desimal yang paling sedikit. Desimal yang paling sedikit kan ini ya. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Berikutnya kita masuk ke operasi hitung perkalian dan pembagian. Kenapa digabung seperti ini? Karena memang juga sebagaimana penjumlahan dan pengurangan tadi, perkalian dan pembagian juga memiliki karakter hasil yang sama ya, aturan hasil yang sama. Bahwa
hasil dari operasi perkalian atau pembagian ya itu akan memiliki angka penting ya yang sama dengan bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit ya. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan kita lebih fokus ke angka taksirannya ya, secara spesifik angka taksiran ya. Kalau perkalian dan pembagian kita lebih melihat secara umum berapa sih jumlah angka penting yang paling sedikit dari operasi itu, maka hasilnya harus sesuai dengan jumlah angka penting itu. Oke, sebagai contoh ya, kalau kita punya ini kali ini ya, misalnya kita punya dapat pengukuran, misalnya kita mengukur panjang dan lebar, kita dapatkan panjangnya ini, lebarnya ini, kemudian kita cari luasnya, maka panjang kali lebar ya. Misalkan ini dan ini. Kalau kita kali ya, tentu secara umum kan hasilnya bisa seperti ini ya. Hasilnya bisa seperti ini secara umum. Tapi kalau sesuai dengan kaidah angka penting ya, kita lihat nih, kita hitung dulu berapa angka pentingnya. Ini kan ada 3 angka penting ya, jadi 2 angka di belakang koma yang 0 ini juga masuk angka penting ya. Kalau secara umum kan tidak berpengaruh kan, maksudnya tidak dihiraukan saja. Tapi kalau pada pengukuran ini masuk angka penting sebagaimana yang telah kita bahas ya, karena ini terkait dengan ketelitian alat ukur ya kan, jadi ini masuk angka penting. Ini ada 3 angka penting 1, 2, 3, ini ada 2 angka penting 1, 2 ya, maka hasil perkalian ini hasilnya harus memiliki 2 angka penting ya. Jadi hasilnya harus mengacu pada bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit, yaitu ini 2 ya, maka ini harus diganti menjadi 6,0. Jadi 2-nya dihapus menjadi 6,0 saja, karena harus hasilnya itu 2 angka penting. Yang paling sedikit kan 2 di sini ya. 2 angka penting. Inilah hasilnya yang sesuai dengan aturan angka penting. 6,0, 2 angka penting. Contoh lainnya, kalau kita punya 0,03 cm kali 2,0 cm ya. Ini kan secara umum hasilnya kan bisa seperti ini ya. Seperti ini. Tapi kalau berdasarkan aturan angka penting, kita hitung lagi. Ini kan satu angka penting ya. Jadi 0,003 ini bukan kategori angka penting. Ya, jadi hanya 3 yang angka penting. Jadi angka ini hanya memiliki satu ya, jumlah angka penting yaitu satu ya, satu angka penting. Yaitu 3 ya. Kalau ini tetap 2 ya, 2 angka penting, 2 dan 0, 2 angka penting. Kita perkalikan ya, maka hasilnya ya harus satu angka penting. Karena yang paling kecil kan satu angka penting, yang paling sedikit ya satu angka penting, maka hasilnya harus satu angka penting. Nah, maka ini kita ganti, nolnya kita buang ya. Ini kan ada 4 angka penting tadinya, karena harus 2 maka kita ubah seperti ini. Ini 2 angka penting 6 dan 0 ya, karena di sini hasilnya harus 1 sesuai aturan angka penting, harus satu angka penting hasilnya ya, maka 0 ini kita buang, maka tinggal 0,006. 6 inilah angka pentingnya ya, hanya 1. Seperti itu. Jadi intinya hasilnya harus memiliki angka penting yang paling sedikit. Lihat saja dari bilangan ini mana yang paling sedikit angka pentingnya. Misalkan ini hanya satu angka penting, maka hasilnya harus satu angka penting ya. Contoh lainnya, ini pembagian 4,0 bagi 2. Nah, ini kan hasilnya bisa seperti ini ya. Oh, ini salah ini ya. Satuannya ini salah ya. Ini satuannya salah, sekali lagi ya, ini satuannya salah ya. Harusnya ini ya tidak punya satuan, ini harusnya ini tidak punya satuan ya, karena ini satuannya saling menghilangkan, coret ya, maka ini cm kuadrat ini hilang ya, tidak ada, jadi hanya 2,0 saja. Sekali lagi ini hilang ya, ini hilang, tinggal 2,0. jadi hasilnya kan bisa 2,0 ya secara umum. Tapi kalau berdasarkan angka penting ya, kita hitung lagi, ini kan 2 angka penting yang 4 dan 0, ini satu angka penting yaitu 2 ya kan, maka hasil pembagiannya harus satu angka penting. Karena ini 2 angka penting, maka harus diubah menjadi 1 saja, seperti ini ya. 1 angka penting. Oke, bagaimana kalau kuadrat? Ya, kuadrat. 5,0 cm kuadrat ya, sama. Ini kan ada 2 angka penting. Nah, ini kan kalau kita kalikan hasilnya kan bisa seperti ini ya. Nah, tapi kalau berdasarkan angka penting, ini kan 2 angka penting ya, 5 dan 0 ya. Nah, maka hasilnya juga harus 2 angka penting. Ya kan, karena kan 5,0 kali 5,0 di situ kan hanya 2 angka penting ya kan. Nah, maka hasilnya juga harus 2 angka penting, karena ya yang paling sedikit ya 2 itu memang ya kan, karena 2 dan 2. 2 angka penting ya, hasilnya harus 2 angka penting. Karena ini 4 angka penting ya, maka diubah menjadi 2 angka penting saja, seperti ini. Inilah hasilnya sesuai dengan aturan perkalian ya angka penting.
Contoh lain ya, ini kuadrat juga ya. Ini kan kalau kita kali dikuadratkan ya, hasilnya kan bisa seperti ini ya. Tapi kalau berdasarkan kaidah angka penting, ini kan ada 3 angka penting ya, 5 dan 20 ini ya, 3 angka penting. Maka ini kan ada berapa ini? 6 ya, 4, 6. Jadi ini ada 6 angka penting, maka harus diganti menjadi 25,0. Hanya 3 angka penting saja sesuai ini ya. Jadi intinya seperti itu, hasilnya itu harus sesuai dengan angka penting paling sedikit. Ya kalau kuadrat ya sesuai dengan ini kan. Oke, itu. Nah, bagaimana kalau akar kuadrat? Akar kuadrat. Nah, kalau akar kuadrat dari 25 ya cm kuadrat ya, akar kuadrat dari 25 ini kan hasilnya 5 secara umum kan. Tapi kalau berdasarkan aturan pembagian angka penting, maka kita lihat ini kan 2 angka penting ya, ini kan 2 angka penting. Nah, maka hasilnya juga harus 2 angka penting ya. Maka ini kita tambah koma 0, tambah 0 di sini supaya 2 angka penting. Ya, jadi kalau secara umum kan bisa 5 ya kan, bisa 5. Nah, sebagaimana ini tadi bisa ini ya. Ini juga bisa ini, bisa ini. Tapi kalau berdasarkan angka penting ya tidak bisa, harus disesuaikan dengan aturannya ya. Nah, ini kan hasilnya kan bisa 5 ya kan, 5. Nah, tapi kalau berdasarkan aturan angka penting harus hasilnya itu 2 angka penting. Maka kita tambah 0 di sini ya, supaya 2 angka penting. Ya. Jadi seperti itu.